Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Pedro Antonang dengan NIM 12S240001 dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan soal pemrograman yang sudah saya buat pada week 13 tentang Java Database Connectivity atau JDBC dan Object Relational Mapping. Di sini saya sudah membuat soalnya dan saya akan membacakan soal tersebut. Di soal pertama itu, sebelum menggunakan JDBC secara nyata, seorang programmer biasanya akan menguji alur program terlebih dahulu dengan cara mensimulasikan proses koneksi ke database. Simulasi ini berguna untuk memastikan bahwa logika program sudah berjalan dengan baik sebelum dihubungkan ke database asli. Nah, di sini kita disuruh membuat program yang dapat menampilkan pesan bahwa program sedang mencoba melakukan koneksi ke database, memberikan jeda waktu atau delay untuk mensimulasikan proses koneksi, menampilkan pesan bahwa koneksi berhasil, menggunakan metode terpisah untuk proses koneksi, menampakkan penanganan error sederhana jika terjadi gangguan saat delay. Inputannya itu tidak ada di inputan dari user, dia langkah ke outputnya itu mencoba koneksi ke database, menghubungkan ke CP dan koneksinya berhasil. Di sini saya akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal 1. Ini mana code-nya itu memakai metode koneksi database yang mensimulasikan proses koneksi ke database menggunakan jeda waktu di dalam period sleep dan menampilkan pesan baca atau gagal. Lalu metode main-nya itu memanggil fungsi tersebut untuk dijalankan. Di sini saya akan menjalankan code yang saya bikin pada soal pertama. Saya akan menunjukkan metode yang saya bikin. Nah, di sini output yang diberikan sesuai yang diperintahkan di soal. Jadi, code yang saya bikin pada soal pertama sesuai dijalankan dan dijalankan dan di outputnya itu sama dengan yang diminta. Kita lanjut ke soal kedua, yang mana soalnya itu dalam aplikasi database, data biasanya diambil dari tabel menggunakan JDBC dan ditampilkan ke pengguna. Pada soal ini, kami diminta untuk mensimulasikan proses tersebut dengan menggunakan array 2 dimensi sebagai pengganti data tabel database. Yang dimana kita disuruh membuat program yang menyimpan data mahasiswa dalam array 2 dimensi. Yang kedua, kita data mahasiswa terdiri dari ID, nama, jurusan. Yang ketiga, menampilkan seluruh data mahasiswa menggunakan perulangan atau loopingan. Yang keempat, menampilkan data dengan format yang rapi seperti tabel sederhana. Yang dimana inputnya itu yang pertama, 1. Andi, informatika. 2. Budi, sistem informasi. Yang ketiga, Citra, teknik komputer. Nah, outputnya itu data mahasiswa, ID, nama jurusan. ID-nya itu dari 1 dan 3, namanya itu Andi Budi Citra. Jurusannya itu ada informatika, sistem informasi dan teknik komputer. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal kedua. Yang mana pada kode tersebut, ia membuat array 2 dimensi berisi data mahasiswa dalam bentuk ID, nama, dan jurusan, lalu menampilkannya dalam bentuk tabel menggunakan perulangan dalam bentuk for. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal kedua. Saya akan menunjukkan method yang saya bikin.
Nah, di sini dia akan langsung menunjukkan output yang diberikan yang diminta di soal. Jadi apa yang dikeluarkan sesuai yang diminta di soal. Jadi kod yang saya bikin sesuai yang diminta di soal. Kita lanjut ke soal ketiga yang dimana soalnya itu dalam aplikasi database, data biasanya dimasukkan oleh pengguna lalu disimpan ke dalam database. Pada soal ini, kami diminta untuk mensimulasikan proses penyimpanan data produk menggunakan array sebagai pengganti database. Nah, kita di sini membuat program yang meminta pengguna untuk menginput 3 data produk. Kita produk memiliki nama produk, harga produk, baru menyimpan data tersebut ke dalam array yang terakhir menampilkan kembali seluruh data produk yang telah diinput. Yang nama inputannya itu, produk pertama itu namanya laptop, harganya itu 7 juta. Produk kedua itu namanya mouse yang harganya itu 50.000. Yang ketiga, produk ketiga itu namanya keyboard yang harganya 150.000. Yang di baru objeknya itu menampilkan data produknya itu yang dari nomor 1, 2, 3, baru nama produknya itu laptop, mouse, keyboard, dan harganya itu dari ada 7 juta, 50.000, dan 150.000. Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal ketiga. Di mana kodenya itu dia menggunakan scanner untuk menerima input nama dan harga dari 3 produk tersebut. Lalu dia menyimpannya dalam bentuk array dan menampilkannya data produk tersebut dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal ketiga. Saya akan menunjukkan macro yang saya bikin. Nah, di sini dia disuruh minta inputan nama produk pertama. Jadi kita masukkan nama produk pertama itu laptop. Harganya 7 juta. Baru kedua mouse. Harganya 50.000. Yang ketiga keyboard. Yang harganya 150.000. Nah, dia langsung menunjukkan waktunya itu data produknya berserta dalam bentuk tabel. Nah, di sini kode yang saya bikin yang diperintahkan di soal. Kita lagi ke soal keempat yang dimana itu soalnya itu dalam database data dapat diperbarui atau diupdate berdasarkan ID atau indeks tertentu. Pada soal ini, kamu diminta untuk mensimulasikan proses update data menggunakan array. Kita disuruh membuat program yang menyimpan 3 nama ke dalam array, menampilkan seluruh data beserta indeksnya, meminta user memilih indeks data yang ingin diubah, meminta user memasukkan nama baru, mengupdate data pada indeks tersebut, yang terakhir menampilkan data setelah diperbarui. Ini mana inputnya itu data awalnya 0 Andi, 1 itu Budi, 2 itu Cita. Pilih indeks yang ingin diubah. Misalnya itu 1, masukkan nama baru, itu Rina. Di mana langsung outputnya itu data setelah update 0 Andi, 1 Rina, 2 Cita. Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal keempat. Di mana pada kodenya itu dia menampilkan daftar namanya itu dalam bentuk array dan lalu memungkinkan pengguna memilih indeks untuk mengubah salah satu nama yang dipilih dan akhirnya menampilkan data yang sudah diperbarui atau pesan jika indeksnya tidak valid. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin
pada soal keempat. Saya akan menunjukkan makro yang saya bikin. Nah, dia diminta pilih indeks yang diubah, yang mana di soal itu 1, dan nama barunya itu Wina. Jadi dia langsung memunculkan datanya itu kita update, yang mana itu dia langsung mengubah Cibudi itu jadi Kirina. Jadi code yang saya bikin sesuai yang diperintahkan di soal. Kita lanjut ke soal kelima, yang dimana soalnya itu dalam database data dapat diupload berdasarkan ID tertentu. Pada soal ini kamu diminta untuk mensimulasikan proses penghapusan data menggunakan array, di mana data yang dihapus akan diubah menjadi null. Di mana kita disuruh membuat program yang menyimpan 3 data ID ke dalam array, menampilkan seluruh data berdasarkan indeksnya, meminta user memilih indeks data yang ingin dihapus, menghapus data tersebut dengan cara mengubah nilainya menjadi null, dan tak menampilkan data kita dihapus. Nah, di sini inputnya itu data awalnya itu nomor 0 itu kodenya 101, nomor 1 itu kodenya 102, yang terakhir itu nomor 2 kodenya itu 103. Baru diminta pilih indeks yang ingin dihapus itu nomor 1. Baru outputnya itu langsung dimunculkan data kita dihapus itu 0 itu kodenya 101. Nomor 1 itu jadi null karena indeks yang ingin dihapus itu nomor 1. Yang terakhir itu nomor 2 itu tetap itu kodenya 103. Di sini saya akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal kelima, di mana code-nya ini itu menampilkan dalam bentuk array ID, lalu memungkinkan pengguna memilih indeks memilih indeks untuk menghapus data dengan mengubah nilainya menjadi null, dan menampilkan hasilnya atau pesan jika indeksnya tidak valid. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal kelima. Saya akan menunjukkan makro yang saya bikin. Nah, ini kita disuruh pilih indeks yang dia ingin dapat. Jadi yang disuruh diminta 1, maka langsung nomor 1 itu dibuat langsung 0 karena ingin dihapus. Jadi outputnya itu sama yang diminta di soal, dan kode yang saya bikin itu sesuai diperintahkan di soal. Kita lanjut ke soal ke-6, di mana soalnya itu dalam JDBC hasil query biasanya disimpan dalam objek result set, di mana data dibaca satu persatu menggunakan metode next. Pada soal ini, kamu diminta untuk mensimulasikan cara kerja result set menggunakan array dan perulangan. Kita disuruh membuat program yang menyimpan beberapa data ke dalam array, menggunakan perulangan atau loopingan untuk membaca data satu persatu seperti result set next, menampilkan sistem data secara berurutan, dan terakhir menampilkan pesan ketika semua data sudah selesai dibaca, yang dimana inputnya itu A, B, C, D, dan outputnya itu membaca data seperti result set. Data pertama itu A, data kedua itu B, data ketiga itu C, data keempat itu D. Baru semua data sudah ditampilkan. Ini dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal ke-6. Ini mana code-nya itu menggunakan perulangan while untuk membaca dan menampilkan isi array satu persatu seperti cara kerja result set, sehingga semua datanya itu selesai ditampilkan. Nah, di sini saya akan menjalankan code yang saya bikin pada soal ke-6.
Dan di sini kalian akan menunjukkan makeline yang saya bikin. Nah, dia langsung memunculkan output yang dikeluarkan sama yang diminta di soal. Jadi, code yang saya bikin sesuai yang diperintahkan di soal. Kita lanjut ke soal ke-7, yang dimana soalnya itu dalam konsep objek relational mapping atau ORM, tabel pada database direpresentasikan sebagai kelas dalam Java. Kita baris data akan menjadi objek dan setiap kolom menjadi atribut. Pada soal ini, kami diminta untuk membuat kelas user sebagai representasi tabel si user. Di mana kita disuruh membuat program yang membuat kelas user yang memiliki atribut ID, nama, email. Yang kedua, menambahkan konstruktornya itu dalam bentuk default dan parameter, baru getter dan setter. Yang ketiga, menambahkan metode tampilkan data untuk menampilkan isi objeknya. Yang keempat, membuat minimal 2 objek user di dalam main. Yang kelima, menampilkan data dari setiap objek. Yang mana inputannya itu user 1 Andi, emailnya itu andi.gmail.com. Yang kedua, user kedua itu Budi, yang email itu budi.gmail.com. Yang mana outputnya itu data user ID 1 nama Andi, email itu andi@gmail.com, lalu ID 2 namanya Budi, email itu budi@gmail.com. Nah, di sini kalian akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal ke-7, yang mana kodenya itu mendefinisikan kelas user dengan atribut konstruktor, getter, setter, dan method untuk menampilkan data. Lalu pada main membuat 2 objek, satu melalui konstruktor dan satu melalui setter, dan menampilkan informasinya pada keduanya. Nah, di sini kita akan menjalankan code yang saya bikin pada soal ke-7. Saya akan menampilkan makeline yang saya bikin. Nah, dia langsung memunculkan output yang dikeluarkan itu sesuai yang diminta di soal. Jadi, code yang saya bikin sesuai yang diperintahkan di soal. Kita lanjut ke soal ke-8, yang mana soalnya itu dalam aplikasi nyata, data dari database biasanya tidak hanya satu, tetapi banyak atau multi-file rows. Dalam ORM, data tersebut direpresentasikan sebagai kumpulan objek dalam bentuk list. Pada soal ini, kamu akan mensimulasikan pengambilan banyak data user dan menyimpannya ke dalam list. Kita disuruh membuat program yang menggunakan kelas user, mulai dari soal ke-7 atau buat ulang. Yang kedua, menyimpan beberapa objek user ke dalam array list. Yang ketiga, menampilkan seluruh data user menggunakan loopingan. Yang keempat, menambahkan fitur yaitu menampilkan jumlah user. Yang kedua, menampilkan user berdasarkan indeks tertentu. Nah, di sini inputnya itu Andi, Budi, Citra. Outputnya itu daftar user dalam bentuk tabel 1, 2, 3. Baru ada Andi, Budi, Citra. Emailnya itu ada Andi. Maaf, ada kesalahan kata. Kita lanjut. Ada Andi gmail.com, Budi gmail.com, Citra gmail.com. Jumlah usernya itu 3. Pilih indeksnya itu dari 0 sampai 2. Itu misalnya 1. Data ditemukan itu Budi gmail.com.
Di sini saya akan menunjukkan kode yang saya bikin pada soal ke-8. Di mana pada kode tersebut, dia menggunakan list untuk menyimpan beberapa objek user. Lalu menampilkan seluruh data, menghitung jumlah user, lalu memungkinkan pengguna memilih indeks untuk mengambil dan menampilkan data user tertentu atau menampilkan pesan jika indeksnya tidak valid. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada soal ke-8. Saya akan menunjukkan background yang saya bikin. Nah, di situ pilih indeks dari 0 sampai 2, yang mana di soal itu indeksnya itu dipilih 1, maka memunculkan data yang itu budi.gmail.com. Jadi output yang dikeluarkan sesuai yang diminta di soal. Jadi code yang saya bikin di sesuai yang diminta di soal. Kita lanjut ke soal ke-9, yang mana soalnya itu dalam ORM. Sebuah objek biasanya memiliki kemampuan untuk menyimpan data dalam bentuk shape, memperbarui data dalam bentuk update, dan kedua menghapus data dalam bentuk delay. Pada soal ini, kamu akan membuat kelas yang memiliki metode tersebut untuk simulasikan operasi database. Yang mana kita disuruh membuat program yang membuat kelas mahasiswa dengan atribut name nama. Yang kedua, menambahkan metode dalam bentuk shape. Itu artinya menampilkan pesan data disimpan, update, menampilkan pesan data diperbarui, delete, menampilkan pesan data dihapus. Baru kita disuruh membuat objek mahasiswa di main, yang terakhir memanggil semua metode tersebut secara berurutan. Nah, misalnya inputnya itu name-nya itu 12345, namanya itu Rina, outputnya itu menyimpan data mahasiswa, name 12345, nama Rina, data berhasil disimpan. Baru memperbarui data mahasiswa, data berhasil diperbarui, menghapus data mahasiswa, data berhasil dihapus. Nah, di sini saya akan menunjukkan code yang saya bikin pada soal ke-9, yang mana pada code tersebut dia mendefinisikan kelas mahasiswa itu dengan metode shape, update, dan delete yang dimana diminta di soal untuk mensimulasikan operasi CLUD. Lalu pada main membuat objek dan menjalankan ketika operasi tersebut. Nah, di sini saya akan menjalankan code yang saya bikin pada soal ke-9. Dan saya akan menunjukkan background yang saya bikin. Nah, dia langsung menunjukkan output yang diminta di soal. Jadi outputnya itu sesuai yang diminta di soal dan code-nya itu sesuai yang dimintakan di soal. Kita lanjut ke soal terakhir, yang mana soal ke-10 itu sebuah aplikasi ingin menyimpan data kontak seperti pada database. Dalam ORM, data tersebut direpresentasikan sebagai objek dan dikelola dalam bentuk list. Pada soal ini, kamu akan membuat program untuk menyimpan data kontak, menampilkan data, dan menghapus data. Jadi kita disuruh membuat program yang membuat kelas kontak dengan atribut nama, email, phone, membuat metode yang mana itu tampil untuk menampilkan data kontak. Yang ketiga, menggunakan ArrayList dalam bentuk kontak untuk menyimpan banyak data. Yang keempat itu menyediakan menu sederhana, yang mana itu menambahkan kontak, tampilkan cuma kontak, menghapus kontak berdasarkan indeks, lalu keluar. Baru program itu berjalan sesuai gambar di memilih keluar.
yang mana itu input yang itu tidak ada, dia langsung memunculkan outputnya itu mono kontak, 1 tambah kontak, 2 tampilkan kontak, yang ketiga hapus kontak, yang keempat keluar. Baru di sini ada pilih 1, nama Andi, email andi@gmail.com, phone-nya itu 0813, kontak basi ditambahkan, pilih 2, daftar kontaknya itu 0, andi@gmail.com, dengan nomor telepon itu 0813, yang terakhir itu pilih 3, masukkan indeks 0, kontak basi dihapus. Nah, di sini saya akan menunjukkan code yang saya bikin pada shell ke-10, yang mana code-nya itu membuat program sederhana berbasis menggunakan ArrayList untuk mengelola data kontak, yang mana itu tambah, tampil, dan hapus, yang dijalankan berulang hingga si pengguna itu memilih keluar. Nah, di sini saya akan menjalankan kode yang saya bikin pada shell ke-10. Saya akan meningkatkan meta yang saya bikin. Nah, di sini dia diminta pilih tambah kontak, tampilkan kontak, hapus kontak, dan keluar. Yang mana di shell itu dia disuruh memilih nomor 1, yaitu tambah kontak. Yang kedua namanya itu Andi. Yang ketiga emailnya itu andi@gmail.com. Yang ketiga itu nomor teleponnya itu 0813 23. Baru dia di kontaknya itu boleh ditambahkan, boleh kita pilih nomor 2, tampilkan kontak, lalu munculkan 0 andi@gmail.com 0813, yang terakhir kita pilih 3, menghapus kontaknya, melakukan indeksnya itu 0. Baru yang terakhir itu kita pilih keluar. Nah, programnya itu selesai. Jadi outputnya dikeluarkan sesuai yang diminta di shell. Jadi code yang saya bikin sesuai yang diperintahkan di shell. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai 10 soal pemrograman tentang JDBC dan ORM. Jika ada tutur kesalahan dalam penjelasan maupun pembuatan code yang saya bikin, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih, Pak.